Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengerjakan tugas yang kedua dari materi yang kedua, di mana tugas yang kedua dari materi yang kedua ini membuat video pembelajaran sesuai dengan tema yang saya angkat pada tugas yang pertama, materi pertama, yaitu tema yang diangkat adalah ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Baik Anda sekalian yang sama-sama kami banggakan, ketika kita mencoba untuk menelisik lingkungan sekitar kita, maka kita akan menemukan ada dua komponen di dalam lingkungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Komponen apa saja itu? Komponen yang dimaksud di sini adalah komponen makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan komponen biotik, dan komponen benda mati atau yang biasa disebut dengan komponen abiotik. Di mana komponen makhluk hidup meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik ada banyak bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Misalnya ada kursi, ada meja, ada air, ada cahaya matahari, dan lain-lain sebagainya. Di mana keberadaan daripada benda mati atau komponen abiotik ini mempengaruhi kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri atau komponen biotik itu sendiri. Sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, setelah kita mampu mengidentifikasi berbagai makhluk hidup dan benda mati di lingkungan sekitar kita, maka kita akan lebih mudah di dalam mengenali ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Di mana kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri, ya. Ciri yang pertama adalah melakukan yang namanya proses bernafas atau proses respirasi. Di mana singkatnya, proses bernafas ini adalah proses menghirup udara, dalam hal ini adalah oksigen, dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Kemudian ciri yang kedua daripada makhluk hidup adalah dia membutuhkan nutrisi atau makanan. Di mana makanan di sini berperan untuk kelangsungan hidup daripada makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Sehingga keberadaan energi bagi makhluk hidup sangat berpengaruh penting. Kemudian yang ketiga, ciri daripada makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa atau proses ekskresi. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa zat sisa pada makhluk hidup itu bersifat sebagai toksik atau bersifat sebagai racun, sehingga dia harus dikeluarkan dalam tubuh secepat mungkin. Di mana zat sisa yang dimaksudkan di sini adalah keringat, karbon dioksida, urin, dan cairan empedu. Ciri yang keempat daripada makhluk hidup adalah dia mengalami yang namanya proses berpindah tempat atau proses gerak. Namun, kita perlu ketahui bahwa proses gerak yang terjadi pada hewan dan manusia jika dibandingkan dengan tumbuhan, maka itu berbeda. Kenapa? Karena proses gerak yang terjadi pada manusia dan hewan, dia disebut sebagai gerak aktif. Sedangkan gerak yang terjadi pada tumbuhan, dia hanya disebut sebagai gerak pasif. Karena hanya bagian tertentu dari tumbuhan yang mengalami yang namanya proses gerak. Kemudian, ciri yang kelima daripada makhluk hidup adalah dia menyesuaikan dengan keadaan lingkungan atau melakukan yang namanya proses adaptasi. Karena salah satu hal yang harus dilakukan oleh makhluk hidup agar tetap bisa survive, bisa bertahan hidup, maka dia harus mampu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Misal, ketika di suatu tempat, suatu makhluk hidup kekurangan sumber makanan, maka dia harus beradaptasi dengan melakukan proses migrasi atau proses berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber makanan untuk bisa menunjang proses kehidupannya. Kemudian ciri yang keenam daripada makhluk hidup adalah dia memiliki yang namanya siklus kehidupan.
di mana kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki batas usia masing-masing. Karena siklus daripada kehidupannya ini tentu akan berpengaruh terhadap proses regenerasi dari setiap makhluk hidup. Kemudian, ciri yang ketujuh daripada makhluk hidup adalah dia mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini sangat menunjang daripada proses kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Karena kenapa? Proses tumbuh dan berkembang ini adalah merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Di mana ketika suatu makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan, maka secara tidak langsung dia juga akan mengalami proses perkembangan. Proses pertumbuhan dia berkaitan dengan perubahan diameter ukuran, sedangkan proses perkembangan berkaitan dengan proses pendewasaan daripada makhluk hidup atau proses pematangan dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi, Anda sekalian, pada pertemuan hari ini kita cukupkan untuk pembahasan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan sampaikan materi yang akan kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.